Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kembali Allah pertemukan kita di kesempatan malam hari yang mulia ini. Kita akan melanjutkan pelajaran kita mempelajari kitab Al-Adabul Mufrad atau kitab yang berjudul Ahadithul Akhlaq. Ini kajian tentang Adabul Mufrad yang dijadikan kitab di mana yang mengkajinya yaitu Syekh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin Abbad Al-Badr. Kita masih dalam pembahasan tentang hukukul ummal, hak-hak para pekerja. Kita masuk hadis selanjutnya. Berkata penulis rahimahullahu taala an Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Dari Abdullah ibn Umar, semoga Allah meridhoinya, qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Ibnu Umar berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda seperti ini. Intalaqa thalathatu rahtin mimman kana qablakum hatta awawul mabit ila gharin fadakhuluh. Pernah suatu ketika ada 3 orang yang melakukan perjalanan dan mereka kemalaman hingga akhirnya mencari tempat untuk menginap atau beristirahat. Mereka menemukan suatu goa, mereka pun masuk ke dalam goa tersebut. Fanhadarat sakhratun minal jabali fasaddat alaihimul ghar. Maka ketika mereka masuk ke dalam goa, tiba-tiba batu dari atas gunung jatuh menutupi pintu goa, sehingga mereka akhirnya tidak bisa keluar dari goa tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah, perhatikan oleh kita sekalian bagaimana perjalanan manusia ketika mereka berada pada fitrahnya, ketika mereka berjalan alamiah tanpa ada pengaruh-pengaruh eksternal yang buruk, yang jelek, terutama sesuatu yang sebetulnya nggak jelas dari doktrin-doktrin kosong. Mereka menjalani hidup ini biasa saja, tenang. Masuk goa, nginep di dalamnya, keluar masuk hutan, berjalan di gurun, mungkin di kegelapan, biasa saja. Mereka nggak nonton malampir, nggak nonton pocong beranak, nggak nonton kuntilanak, gelayutan, nggak ada rasa takut, biasa aja. Nemu goa, mau istirahat ya tidur. Mungkin kalau kita numpang dulu, mau merem susah, mau mau tidur takut dicekek. Ini karena kita banyak dipengaruhi oleh tontonan-tontonan, cerita-cerita kosong dan bohong, yang akhirnya malah membuat mentalitas kita jadi penakut. Manusia yang telah Allah muliakan, yang Allah tinggikan, bahkan nenek moyang kita, bangsa jin, nenek moyangnya disuruh sujud kepada nenek moyang kita. Maka bagaimana seorang anak manusia akhirnya memiliki atau berjalan di kehidupan ini merendahkan diri kepada makhluk seperti itu? Ini satu mentalitas yang sesungguhnya diinginkan oleh syaitan. Semakin kita nggak belajar agama, apalagi jauh dari agama, terus yang dikonsumsi adalah cerita-cerita kosong, kita semakin menjadi penakut, semakin nggak punya mental, takut menghadapi kehidupan, takut masa depan, takut masalah pekerjaan, nanti makan gimana, takut nggak punya rumah, takut, semua serba takut hidupnya. Kayak kita nggak punya agama.
Ya. Padahal agama ini datang diantaranya untuk menghilangkan rasa takut, menanamkan keamanan, memberikan keamanan. Allah berfirman, "Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Ya. "Falyabudu rabb hadzal bait." Sembahlah Allah yang Maha Esa, jangan menyekutukan Allah yang telah memberikan mereka rasa kenyang dari kelaparan dan memberikan keamanan dari rasa takut. Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengesahkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya yang kita merendahkan diri kepadanya, menghambakan diri, beribadah kepadanya, maka rasa aman ya di situ. Tapi kalau diri kitanya sudah dididik dan dibentuk untuk menjadi hamba selain Allah, merendahkan diri kepada selain Allah, bergantung pada selain Allah, maka akhirnya ketidakamanan, keresahan, rasa takut menyelimuti dalam kehidupan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ya, jangan sampai kita lewatkan ini. Ya. Kalau kita ingin jadi orang yang mulia, yang kuat mentalnya, yang kuat langkahnya, maka sembah Allah, beribadah hanya kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah. Jadikan setiap apa yang kita lakukan dari kehidupan ini untuk beribadah kepada Allah, dalam rangka ibadah kepada Allah. Kita hamba Allah yang hanya boleh takut kepada Allah, bersandar kepada Allah, meminta kepada Allah. Disitulah letak kebaikan kita dunia akhirat. Ya, kalau tidak, maka semakin lama waktu zaman berlalu, manusia dengan segala dinamikanya, banyak hal-hal, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dari kedustaan-kedustaan, kebohongan-kebohongan, intimidasi, ya, cerita-cerita kosong, ya, dan lain-lain dari tipu daya syaitan. Kalau seorang tidak menguatkan diri dengan agamanya, maka ya begitulah yang akan didapatkan. Hidup dengan penuh keresahan, rasa takut, ya, bahkan untuk hal-hal yang nggak jelas, yang nggak benar untuk ditakuti, akhirnya takut. Naudzubillah. Walhal, ini hadirin, Nabi SAW ceritakan dulu ada 3 orang, ya, melakukan suatu perjalanan kemalaman, mereka harus berteduh, mereka harus istirahat, nemu goa yang tentu keadaan itu keadaan seadanya. Gak kayak sekarang, lampu kita bisa lihat kanan kiri. Malah semakin banyak kita ngelihat, kita semakin puyeng. Nanti tahu ini, tahu itu, ngebayangin ini, ngebayangin itu. Mendingan gelap sekalian udah, ya kan? Mendingan gelap sekalian. Ya kita nggak ngelihat juga mendingan. Kadang banyak keadaan mendingan nggak ngelihat. Kalau nggak ngelihat ya udah nih, anggap aja kita kagak ada semua, kan selesai. Ya, tapi ketika kita lihat bayangan kita di kepala kita udah jelek, akhirnya membawa rasa takut. Ya, orang dulu gelap, cahaya seadanya. Ya mereka pikir sederhana, mau tidur ya tidur sudah. Ngapain lagi? Ya, nah ini hadirin, dalam kehidupan seperti itu banyak hal yang sebetulnya nggak perlu kita tahu, nggak perlu kita lihat. Ya sudah, nggak penting berarti untuk kita tahu, kita lihat, kita perhatikan. Karena semakin tahu, semakin lihat, kadang-kadang malah membuat kita jadi berat juga dalam hidup. Ya, sudah saja. Apa yang terlihat, apa yang ada, jalan. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Walhal mereka masuk ke dalam goa. Qadarullah, batu, reruntuhan batu menutup pintu goa, mereka masih ada di dalam. Waqalu, maka mereka berkata, atau salah seorang di antara mereka saling berkata, innahu la yunjikum min hadhihi sakhra illa an tad'ullah bisalihi a'malikum. Sesungguhnya tidak ada yang dapat menolong kalian untuk keluar dari goa ini kecuali kalian berdoa kepada Allah dengan mengungkapkan amal saleh kalian. Minta sama Allah.
yang telah kalian ibadahi dengan amal saleh kalian. Yang namanya amal saleh nggak akan sia-sia. Nah, ini hadirin yang perlu kita kuatkan dan yakinkan. Amal saleh yang dilakukan, salat, puasa, zakat, birrul walidain, husnul khuluq, akhlak yang mulia, sedekah, nggak ada yang sia-sia. Kita harus yakini itu. Lihat bagaimana 3 orang ini atau salah seorang di antara mereka ingetin Allah yang hanya Allah yang bisa tolong. Pastinya. Ya. Akan tetapi tentunya kita harus melakukan apa yang Allah cintai dan ridhai untuk Allah tolong kita. Ya. Maka sebaik-baik yang mendekatkan diri kita kepada Allah adalah amal saleh. Maka jadikan amal saleh itu sebagai sesuatu yang dengannya engkau mendekatkan diri kepada Allah, sekiranya Allah mengasihani, karena amal saleh itu nggak akan sia-sia. Allah Maha mensyukuri amal hamba-hambanya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membebaskan kalian dari penderitaan yang kalian alami. Ini hadirin. Maka jangan takut dengan amal saleh yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan. Nggak ada yang sia-sia. Ya. Jangan pernah berpikir terlalu sempit untuk kehidupan ini. Seolah-olah ketika kita taat, ya, sholat, maka itu hanya buang-buang waktu, membuat kehidupan kita jadi sempit, kita kehilangan kesempatan. Seorang wanita pakai jilbab, nanti jodohnya jauh. Yang laki-laki istiqomah dalam agamanya, nanti dia dijauhi oleh orang banyak, orang nggak pada percaya. Itu semua wahyu syaitan. Gak ada yang benar. Gak ada yang benar. Alam semesta ini milik Allah. Kalau Allah meridhai kita, siapa yang bisa menghalangi rahmat Allah Subhanahu wa taala? Tapi kalau Allah murka sama kita, siapa yang bisa bela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada. Ya. Jadi yang paling terpenting adalah bagaimana urusan kita dengan Allah. Adapun hal-hal yang lain yang mengintimidasi dan mempengaruhi, kalau itu malah menjauhkan kita dari Allah, malah mengecilkan dan mengendorkan, menggembosi semangat, istiqomahan, keteguhan untuk berada dalam ketaatan, maka ketahuilah itu berarti wahyu syaitan. Gak benar. Amal saleh gak ada yang sia-sia. Lihat orang ini, gak ada yang bisa menolong kalian kecuali Allah. Kalian berdoa dengan amal saleh yang kalian pernah lakukan. Karena amal saleh gak ada yang sia-sia. Walaupun memang kita nggak ada yang tahu yang telah kita amalkan itu, kepastian diterimanya kita nggak tahu memang. Ya. Tapi Allah Maha Pemurah dan itu suatu kepastian yang kita ketahui. Allah Maha mensyukuri amal hamba-hambanya, itu kepastian yang kita ketahui. Kepastian amal saleh kita karena kekurangan-kekurangan kita, sehingga kita nggak tahu itu diterima tidak sama Allah. Iya, ini karena diri kita yang penuh dengan kekurangan. Tapi Allahnya yang Maha Pemurah, Allahnya yang Maha mensyukuri, Allahnya yang penuh dengan kasih sayang. Itu kepastian yang nggak boleh kita ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Akhirnya, faqala rajulun minhum. Salah seorang di antara mereka berkata, Allahumma kana li abawan syekhan kabiran wa kuntu la agbiqu qablahuma ahlan wala malan. Ya Allah, sambil berdoa dia, aku memiliki 2 orang tua yang sudah tua renta, dan aku selama ini selalu mendahulukan dia, ya, dalam suatu urusan, ya, berupa harta atau yang lainnya, selalu ingat orang tua dan berusaha mendahulukan mereka. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Dalil yang menunjukkan kita sekalian, seorang ketika dia
mendapat sesuatu dari kehidupan ini, selalu memikirkan orang tuanya, mengingat mereka, mendahulukan mereka, mengurus mereka, itu amal soleh. Itu amal soleh. Dan amal soleh itu kepentingannya buat kita. Kita yang perlu. Walaupun itu amal soleh terkait kebaikan kepada orang lain. Sejatinya kita yang perlu amal soleh itu. Bukan orang lain yang memanfaatkan kebaikan itu. Bukan. Kita yang memanfaatkan. Apalagi amal soleh kebaikannya kepada orang tua. Jangan pernah merasa kita itu berbuat kepada mereka. Justru keberadaan mereka, kita bersyukur kepada Allah. Allah berikan kesempatan, ada jalan untuk berbuat baik kepada mereka. Kita yang butuh dengan keberadaan mereka. Allah masih buka kesempatan, maka jangan sia-siakan. Pikirin mereka. Bagaimana membahagiakan mereka, mencukupi kebutuhan mereka, memuliakan mereka, berperilaku baik kepada mereka. Itu yang harus kita pikirin. Jangan berpikirnya bagaimana terus memanfaatkan mereka, meminta kepada mereka, berkeluh kesah dengan sedikit yang kita dapatkan dari mereka, apalagi sampai marah-marah kepada mereka. Na'udzubillah, nas'alullah salamat wal afiyah. Ini semua haram. Setiap perkara yang membawa kekecewaan dan sakit hati mereka, dengan apapun perbuatan kita, itu nggak boleh kita lakukan, karena itu bagian dari durhaka. Amal saleh adalah melakukan apapun itu selama tidak maksiat, bukan maksiat, ketika itu menyenangkan hati mereka, membahagiakan mereka, memenuhi kebutuhan mereka, membuat mereka tersenyum, membuat mereka tertawa. Itu amal saleh, itu amal saleh. Ya, dan amal saleh itu kepentingannya kita. Ya. Dan gak usah berpikir orang tua kita begini dan begitu dari kekurangan-kekurangan mereka. Kekurangan mereka urusan mereka. Urusan kita adalah berbuat baik terus kepada mereka. Terlepas mereka orang yang baik, kurang baik. Karena Allah tidak mensyaratkan untuk berbakti kepada mereka kalau mereka adalah orang baik. Enggak. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah. Fana abi fi talabi syai'in yawman falam urih alaihima hatta nama. Pada suatu ketika dia biasa melakukan aktivitas mencari nafkah, maisha dan seterusnya, ya. Hingga akhirnya dia pulang untuk membawa sesuatu yang hendak dia berikan kepada kedua orang tuanya sebelum keluarganya. Tapi dia dapatkan kedua orang tuanya sudah tertidur. Ya. Fahalabtu lahuma ubuqahuma fawajadtuhuma naimaini. Aku memeras susu buat keduanya, tapi mereka nampak telah tertidur. Wa karihtu an aghbiqa qablahuma ahlan aw malan. Dan aku itu enggak mau untuk mendahulukan siapapun sebelum mereka dari apa yang bisa aku lakukan. Falabittu wal qadahu ala yaday antadru istiqadahuma hatta barakal fajru. Maka aku pun terus menunggu keduanya sambil megang susu yang habis kuperas, terus pegang, nungguin aja. Nungguin mereka berdua bangun, karena tahu mungkin mereka sangat suka dengan susu ini, atau belum makan sehingga mereka akhirnya tertidur. Maka dia nungguin terus. Di saat yang sama dia juga nggak mau bangunin orang tuanya, ya, karena tentu itu akan mengganggu mereka, mengganggu istirahat mereka. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Ini anak itu, ini anak yang berbakti itu, ya. Dan dia nunggu itu bahkan sampai pagi menjelang. Fastaiqadha fashariba ubuqahuma. Kemudian pagi hari pun mereka bangun dan akhirnya mereka minum air susu yang tadi diperas. Kemudian tentu orang ini bukan maksud, ya, memberitahukan Allah tentang apa yang telah dia lakukan. Enggak, Allah Maha tahu.
Tapi ini dia ungkapkan sebagai bentuk harapan dari amal saleh yang dia ingat sekiranya Allah Subhanahu wa taala bermurah hati dengan apa yang telah dia lakukan kepada orang tuanya. Allah pasti Maha mengetahui mana yang ikhlas, mana yang benar, mana yang jujur. Ya. Bukan orang ini mengingatkan Allah tentang apa yang telah dilakukan, bukan. Tapi ini sebuah ungkapan, permohonan untuk dikasihani dengan sedikit apa yang telah dilakukan kepada orang tuanya itu. Makanya dia berdoa, melanjutkan doanya, Allahumma in kuntu fa'altu dalika ibtigha'a wajhik fafarrij anna ma nahnu fi min hadhihi sakhrah fanfarajat syai'an la yastati'una al-khuruj. Ya Allah, kalau engkau mengetahui ya apa yang kulakukan ini benar, mengharap wajahmu, ini ikhlas lillah, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan perjumpaan dengannya, ya, maka bebaskan kami dari batu yang menghalangi jalan keluar kami ini. Maka Nabi SAW menceritakan akhirnya batu itu pun bergeser sedikit. Walaupun begitu mereka belum bisa berhasil keluar, tapi ada progres, paling enggak ada progres, ya. Kemudian selanjutnya Nabi melanjutkan ceritanya, kan 3 orang. Orang yang kedua berkata, Allahumma kanat li bintu ammin kanat ahabbun nas ilayya fa aradtuha an nafsiha famtana'at minni hatta alammat biha sanatun minas sinin faja'atni. Ya Allah, saya punya sepupu, saya suka sekali sepupu saya itu, aku sangat menginginkannya, berhasrat kepadanya, tapi nampak dia menghindar dariku. Sampai pada satu keadaan dia sedang terjepit, berada dalam kesusahan, ya. Kemudian dia mendatangiku karena dia tahu saya memiliki keleluasaan. Fa'ataituha 20 wa mi'ah dinar ala an tukhalli baini wa baina nafsiha. Maka aku pun memberikan kepadanya 120 dinar dengan bayaran, dengan ganti dia menyerahkan kehormatannya, ya, memasrahkan dirinya kepadaku. Fafa'alat, dia pun setuju. Hatta idza qadartu 'alaiha, sampai ketika aku sudah berhasil menguasainya. Berada di satu ruangan, dia pun sudah pasrah, gak ada yang bisa dia lakukan, dia sangat butuh uang itu, ya. Walhal si laki-laki ini sudah berhasil menguasai si wanita tersebut. Si wanita mengatakan, si perempuan ini mengatakan, la uhillu laka an tafuddal khatam illa bihaqqihi. Tidak halal bagimu untuk menghancurkan cincin kecuali dengan cara yang dibenarkan. Ya, ini maksudnya jangan lakukan apa yang menjadi hasratmu itu, karena ini bukan cara yang halal untukmu. Fataharrajtu minal wuku' 'alaiha. Diingatkan seperti itu, akhirnya dia pun tersadar akan perbuatannya itu yang sebetulnya enggak halal. Ya. Fansaraftu anha wa hiya ahabbun nas ilayya. Aku pun akhirnya meninggalkan dia, padahal dia orang yang paling saya cintai. Jadi amal saleh orang ini meninggalkan maksiat dalam keadaan dia mampu, dia sanggup dan terbuka untuk melakukan maksiat itu dengan mudahnya. Tapi dia tidak mau melanjutkan hawa nafsunya, tidak mau melanggar apa yang menjadi batasan Allah Subhanahu wa taala. Wa taraktu dzahab alladhi a'taituha. Dan aku tinggalkan emas 120 dinar itu, tapi aku tidak melakukan apapun dari tawaran yang tadinya disepakati.
Kemudian dia berkata, Allahumma in kuntu fa'altu ibtigha'a wajhik fafruj anna ma nahnu fi. Ya Allah, kalau aku lakukan itu ikhlas mengharap wajahmu, maka keluarkan kami dari penderitaan kami ini. Fan farajat as-sakhratu ghaira annahum la yastati'una al-khuruj minha. Bergeser lagi walaupun mereka tetap belum bisa keluar, tapi tetap ada progres. Geser tapi belum bisa keluar. Walhal amal saleh orang ini, dia menahan diri dari berbuat maksiat dalam keadaan maksiat itu terbuka di depan matanya. Dan dia seorang pemuda yang punya hasrat dan keadaan sangat mudah untuk dia lakukan. Dia punya segalanya. Tapi dia lebih mendahulukan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takutnya kepada Allah dari melanggar apa yang Allah halalkan. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, terutama para pemuda di akhir zaman. Ya. Banyak perempuan-perempuan bodoh yang mungkin di luar sana mudah untuk dikelabui dengan mulut buaya, ya, lidah ular, kulit kadal, ya. Tapi itu tidak boleh dilakukan, haram. Ya. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, zaman fitnah. Ya, kalau mau kawin aja. Nikah, kau dekat tuh. Sini belakang, ya. Walhal hadirin yang dimuliakan Allah, progres keluar. Batu bergeser tapi belum bisa keluar. Lihat hadirin yang dimuliakan Allah. Betapa banyak keadaan kehidupan kita itu nggak bisa sendiri nyelesain masalah. Akhirnya kita ditolong, kita dikuatkan bersama orang-orang yang ada di sekitar kita. Lihat nih orang tiga. Yang satu doa, ada progres, nggak keluar. Yang kedua doa, progres ada, belum keluar juga. Yang ketiga, baru keluar. Ini hidup. Kita kadang nggak sadar, kita ini tegak karena orang-orang di sekitar kita. Tapi kita terlalu angkuh, terlalu sombong, dan lupa kelemahan kita. Kalau kita itu akhirnya ditopang oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Doa-doa mereka, kebaikan mereka, yang kadang kita nggak sadari karena terlalu angkuh dan merasa tinggi. Ya. Kemudian Nabi lanjutkan ceritanya. Wa qala tsalits, yang ketiga berkata, Allahumma inni sta'jartu ujara fa'ataituhum ajrahum ghaira rajulin wahidin tarakal ladzi lahu wa dhahab. Ya Allah, aku pernah memperkerjakan para pekerja. Oh, ini dia bos, punya beberapa orang pekerja. Setiap pekerja diberi upahnya sesuai dengan perjanjian yang mereka sepakati, ya. Kecuali ada satu orang, kerjaan selesai, belum sempat diberi upah, udah pergi, ya. Fashammartu ajrahu hatta kathurat minhul amwal. Maka uang gaji si karyawannya itu dia masukin atau dia kembangin, dia puter, kata kita mah, sampai akhirnya dia berkembang, menghasilkan keuntungan yang sangat banyak. Ya. Faja'ani ba'dahin. Kemudian udah waktu lama datang nih si karyawan, nagih bayaran dia yang dulu belum dibayar. Ya. Kemudian si karyawan ini berkata, Ya Abdullah, addi ilayya ajri. Ya Abdullah, tunaikan bayaran saya yang dulu belum sempat saya ambil, keburu pergi. Maka si tuan bos ini mengatakan, Kullu ma tara min ajrik. Ini yang kau lihat nih, semua ini adalah upahmu dulu. Ya. Minal ibil wal bakar wal ghanam wal raqiq. Itu ada onta, ada sapinya, ada kambing, bahkan ada budak-budak juga di situ yang dibeli dari hasil pengembangan gaji si karyawan. Ya, sampai berkembang sedemikian rupa. Si karyawan ini mengatakan, Ya Abdullah, la tastahzi'u bi. Ya Abdullah, jangan ngeledek.
Yang ledek lu kan duitnya nggak seberapa kemarin. Gaji, upah. Masa bisa jadi ontak sebanyak itu? Sapi, kambing, bahkan ada budak-budak yang merawat apa namanya hewan-hewan itu semua. Jangan bercanda lah, ya. Kemudian fakult, aku berkata lagi, inilah astahzi'u bik. Saya enggak mempermainkanmu, bukan ngeledek. Ini benar, ya. Fa akhadha kullah. Oh, si karyawan ini enggak tahu diri. Dia ambil semuanya sama dia. Fastaqahu falam yatruk minhu syai'an. Dia ambil, digiring semua, ayo ikut semua ikut. Enggak ada yang ngisa. Buat si bosnya yang udah ngembangin hartanya si karyawan ini, nggak yang bisa diambil semua, udah. Si bosnya juga memang dia nggak ada ambisi, dia lakukan itu lillah. Dia nggak mau harta karyawannya yang simpen sama dia itu inflasi, kalau kata kita, menurun nilainya. Dia putar sebisa mungkin, Allah berkahi, dan dia amanah. Ya memang nggak ada perjanjian untuk 50-50, nggak ada perjanjian untuk mudharabah. Kalau dia ambil haknya karena nggak ada perjanjian, ya sudah, emang duit dia semua, mau diapain? Dari awal juga nggak terikat kontrak kan untuk bagi hasil, ya. Kemudian orang ini berkata, si bos ini, Allahumma fa in kuntu fa'altu dzalika ibtigha wajhik fafruj 'anna ma nahnu fi. Ya Allah, kalau aku lakukan itu mengharap wajahmu, maka keluarkan kami dari derita yang kami alami, terhimpit di dalam goa, nggak bisa keluar karena batu yang menghalangi. Fan farajat as-sakhratu fakharaju yamshun. Maka selesai yang ketiga berdoa, ya, bergeser lagi itu batu. Akhirnya mereka bertiga berhasil keluar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang jadi pelajaran untuk kita sekalian dalam bab ini tentu bagian akhir. Amal saleh seorang yang amanah memperlakukan pekerjanya. Ya. Jadi dia menunaikan hak pekerjanya. Waktunya gajian. Si pekerja ini yang pergi, nggak sempat ngambil. Tapi dia nggak pura-pura lupa ketika ditagih. Tapi dia tidak menginginkan sedikit pun kerugian buat karyawannya. Penuh dengan tanggung jawab dan jujur, menginginkan kebaikan buat karyawannya, sampai hasil gaji yang dia puter sehingga berkembang Allah berkahi. Karena memang dari awal nggak ada ikatan perjanjian bagi hasil dan yang lainnya, diambil, ya sudah. Dan dia lakukan itu semua lillah, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada ambisi apapun, sehingga dia pun nggak merasa sempit, nggak merasa kecewa dengan kehilangan atau ngarep-ngarep dari apa yang ada pada manusia. Enggak. Ini hadirin, diantara buah daripada ikhlas. Buah keikhlasan itu membuat kita hidup, ya udah, ya kita lakukan karena Allah. Nggak ada yang perlu untuk kita kecewakan dari hal-hal yang luput atau kita nggak dapatkan, yang terlewat dari kita. Ya, ketika kita melakukan itu lillah, karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya sudah. Dan sangat mudah orang ini, dan dia nggak menyengketakan. Mungkin kalau kita kasusnya pengadilan dulu, tak dulu, bukan capek juga ini, duit gue puterin, gue mikirin gimana dan seterusnya. Tapi orang ini enggak, dia menginginkan kebaikan buat saudaranya, tulus lillah. Ya mungkin dia ada capek dari apa yang menjadi usahanya, ya. Tapi kalau dia itu lakukan karena Allah, akhirnya kehilangan apa yang ada di depan matanya, itu enggak menjadi suatu yang menyedihkan dia. Ya, ini diantara buah daripada ikhlas, membuat kita hidup itu lebih tenang, nggak penuh dengan ambisi dan disesakkan dengan ambisi-ambisi, terutama ambisi-ambisi duniawiyah yang banyak menyesakkan hati. Ya, hidup hadirin yang dimuliakan Allah,
semua kita buat mati. Ambisi dunia yang berlebihan akhirnya malah membuat hati kita sesak dan berat dalam langkah dan menjalani hidup. Lakukan saja semua lillah. Untuk Allah Subhanahu wa taala kita lakukan segala sesuatunya karena Allah memang ciptakan kita untuk ibadah. Untuk melakukan segala sesuatunya karena Allah. Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah." Katakan sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah perintahkan. Wa bidzalika umir. Dan untuk itulah aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani hidup ini. Ya. Maka ini hadirin yang dimuliakan Allah. Walhal ini yang jadi pelajaran di bagian akhir itu. Seorang tuan, bos yang amanah memenuhi hak karyawan pekerja-pekerjanya. Dan dia perlakukan pekerjanya itu lillah walaupun dia mungkin dalam posisi di atas angin. Sebagai atasan yang bisa saja mengintimidasi, yang bisa saja mengelabui, yang bisa saja menekan, yang bisa saja memanfaatkan, tapi dia tidak lakukan itu. Dia lakukan dengan bertanggung jawab dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini pelajaran terkait bab hukukul ummal. Selain dari pelajaran-pelajaran yang tadi telah kita sebutkan, terutama hadirin yang dimuliakan Allah. Hadis ini pokok dasar pelajaran utamanya adalah pentingnya ikhlas dalam segala sesuatu. Ya. Termasuk dalam perbuatan baik kita kepada manusia. Apalagi jelas itu diperintahkan oleh Allah perbuatan baik tersebut. Seperti bakti kita kepada orang tua. Seperti perilaku kita menjalani hidup ini. Meninggalkan yang Allah haramkan dalam memperlakukan orang lain. Seperti pemuda tadi, dia tinggalkan apa yang Allah haramkan untuk memenuhi hasratnya kepada wanita yang berhasil dia kuasai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dia lakukan itu ikhlas. Maka ikhlas untuk dilakukan walaupun dalam memperlakukan manusia, bermuamalah pada mereka terkait manusia yang kita diperintahkan berbuat baik kepada mereka, terkait batasan-batasan Allah yang nggak boleh kita langgar terkait hak mereka, kehormatan, darah atau harta, maka jangan dilanggar dan lakukan itu karena Allah. Ya, dan juga dalam berbuat ihsan kepada mereka, berbuat baik kepada mereka, menginginkan kebaikan buat mereka tanpa pamrih, dan mereka nggak perlu menghargai, mereka nggak perlu berterima kasih akan apa yang kita lakukan dari kebaikan. Karena akhirnya muamalah kita kepada manusia, Allah Subhanahu wa taala yang jadi tujuan kita melakukannya. Mau mereka menilai, mau mereka menganggap, mau mereka menyetujui, mau mereka memuji, berterima kasih, atau berbalas budi, itu nggak jadi kepentingan. Yang jadi kepentingan, bagaimana kita melaksanakan itu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, Allah meridhai kita. Ya. Ini yang jadi kepentingan dari seorang muslim dan muslimah. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian Syekh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin Abbad Al-Badr rahimahullah. Beliau mengatakan, wa arqa ta'amulin ma'al khadim arrafahu tarikh wa alah wa ta'amulun nabiyyi salawatullah wa salamuhu alaihi qudwatil alamin ma'ahum. Perlakuan kepada pembantu pekerja yang paling tinggi yang dikenal dan dicatat oleh sejarah adalah perlakuan Nabi kepada para pembantu dan pekerjanya. Nggak ada yang lebih baik dalam memperlakukan bawahan, pekerja, pembantu kecuali Nabi yang mulia salawatullah wassalamuhu alaihi. Ya. Karena beliau memang hamba Allah yang paling mulia, yang berada di level tertinggi dalam kemuliaan. Allah pilih beliau untuk mengemban risalahnya, dan beliau secara otomatis dengan pilihan Allah itu berarti beliaulah yang terbaik.
Maka teori sebaliknya, orang-orang yang mengaku mendapatkan sesuatu yang menjadi kekhususan seorang utusan Allah, mengaku dapat wahyu atau memiliki kehaibatan yang menjadi kekhususan seorang nabi dan rasul, ya, bisa bahasa binatang kah, ya, berbicara dengan malaikat, ya, atau yang lainnya yang menjadi kekhususan para nabi dan rasul, mukjizat mereka. Kalau ada yang ngaku-ngaku seperti itu, melihat bidadari, ngobrol sama bidadari, ya, maka kemungkinannya salah satu dari dua ini nggak ada yang ketiga. Yang ngaku katanya dapat wahyu, ya, datang malaikat menyampaikan sesuatu kepada dia dan seterusnya. Maka yang berada pada keadaan ini kemungkinannya cuma dua, nggak ada ketiga. Kemungkinan yang pertama, dia adalah orang yang paling mulia, yang kedudukannya tinggi, yang Allah pilih dengan sejumlah kemuliaan ini. Atau kemungkinan yang kedua, dia adalah orang gila, yang paling gak waras, pendusta besar, dajjal, dan berada pada kekotoran, kekejian, perangai, dan akhlak. Gak ada kemungkinan ketiga. Gak ada kemungkinan ketiga. Ya. Wallahu ta'ala jalla wa ala wa alam. Kita azan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Baik hadirin, mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita sholat, dipersilahkan. Mungkin sampai sini dulu, kita akan lanjutkan lagi insyaallah di kesempatan yang akan datang. Min soal, ada yang mau tanya? Ada enggak? Silakan Pak. Ya. Saya nggak tahu seperti apa Rasulullah dalam perdagangan. Apakah misalnya hidupnya manis, hidupnya asam, saya ngambil 10.000, terserah Anda beli berapa, seperti apa saya. Jadi bicara masalah karyawan, atasan dan bos. Tentu bicara hak dan kewajiban. Kita pernah dengar yang namanya hukum manusia. Bayarlah Pak Guru itu semurah-murahnya dan dia pekerjaan sebanyak-banyaknya. Apakah dia bisa dibolehkan? Dulu 8 jam kita bekerja dan gajinya cukup lumayan. Sekarang gaji kecil 12 jam kita bekerja. Bagaimana menurut hukum Islam yang benar sistem penggajian karyawan? Apa kita dengar bayarlah Pak Guru itu sebelum bulan kering. Bagaimana saya menafsirkan? Support. Ya. Pertama tentunya tidak ada aturan khusus dari berapa nilai bayaran yang harus dibayarkan. Semua kembali kepada apa yang menjadi uruf yang beredar di tengah-tengah manusia. Tentu apa yang dikenal itu sebagai apresiasi yang baik, yang benar, berarti itu baik. Yang dikenal dan umumnya dinilai sebagai suatu apresiasi yang buruk, yaitu buruk berarti. Ya. Tidak ada setahu saya aturan khusus dari nilai minimalnya, maksimalnya, dalam nggak ada. Tapi itu dikembalikan kepada uruf. Ya. Tentunya memang kalau kita lihat apa yang umumnya berjalan, sungguh sangat disayangkan sekali. Ya, ketika para pekerja itu kurang diperhatikan apa yang menjadi haknya, padahal mereka mampu. Ya. Yang mereka manfaatkan hanyalah memeras dari tenaga karyawannya tanpa memberikan mereka hak yang cukup, padahal seharusnya bisa mereka berikan. Dalam agama kita sudah pernah menjelaskan di awal-awal tentang pekerja atau hak-hak pekerja itu. Islam mengajarkan, ya, kita ini semua kan sama di sisi Allah. Gak ada yang lebih mulia, gak ada yang hina, semua sama hamba Allah, bersaudara. Yang membedakan kita hanyalah takwa. Nabi yang mulia alaihissalam mengajarkan kita ketika pembantu budak kita masakin masakan, biar dia makan
Apa yang dia masakan juga kepada kita? Karena dia telah berkorban mencium baunya, merasakan panasnya untuk menyiapkan buat kita, maka bagaimana kita akhirnya nyuruh dia untuk makan makanan yang lain? Padahal dia berusaha keras, berkreasi untuk kebaikan itu buat kita. Nabi SAW suruh dia ikut makan. Kalau dia nggak mau, ambilin buat dia, kata Nabi yang mulia alaihissalam. Di mana Islam juga mengajarkan kepada kita sekalian satu pandangan, kita sebagai seorang manusia itu nggak akan pernah ada tanpa yang lainnya. Seperti tadi saya sebutkan, nggak ada yang bisa hidup sendiri. Nggak ada bos tanpa karyawan. Dia bisa apa? Nggak ada orang kaya kalau nggak ada orang miskin. Emang dia bisa ngerjain sendiri? Nyuci baju aja nyuruh orang. Ya. Kalaupun dia merasa ngebayar itu orang, maka dia harus tahu dia juga ngambil manfaat dari orang itu walaupun bukan uang. Akhirnya ini adalah sekedar pertukaran. Kita ngasih uang, dia ngasih sesuatu yang manfaat buat kita. Dan orang itu bukan orang yang hina dengan pekerjaannya. Kalau orang itu bisa dikatakan hina dengan pekerjaannya, maka kalau kebalik gimana? Yang punya duit yang hina, karena dia hanya bisa ngasih lembaran kertas. Sedangkan si pekerja, dia ngasih benar-benar sesuatu yang manfaat. Kalau dibalik itu gimana pola pikirnya? Ya, maka ini yang harus ditanamkan bagi setiap orang yang mungkin posisinya sekarang merasa ada di atas. Bisa jadi Allah balikin. Yang sekarang mungkin posisi di atas karena uang, bisa jadi nanti yang di atas adalah yang memberi manfaat, yang bekerja. Sehingga uang itu nggak ada artinya. Kan bisa seperti itu. Ya. Maka jangan pernah meninggi dengan apa yang ada pada kita. Hargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita akhirnya nggak bakal ada kecuali dengan sebab mereka. Nggak ada atasan kecuali ada bawahan. Ya, itu yang diajarkan oleh agama kita. Walaupun nominalnya dan berapa jam kerjanya itu dikembalikan pada uruf. Ya tentu Islam yang paling pertama mengajarkan untuk memanusiakan manusia. Ya, walaupun ini terkait dengan hak kewajiban, tapi ketahuilah si pekerja jangan pernah berpikir cuman mereka yang dibebankan kewajiban. Si bos juga dibebankan kewajiban. Itu kewajibannya apa? Memperlakukan pekerjaannya dengan baik. Sama-sama punya kewajiban. Jangan pernah berpikirkan ini kewajiban kamu bekerja. Ya kewajiban dia juga. Semua punya kewajiban, tanggung jawab. Ya. Walhal, walaupun memang nggak ada tolak ukur, batas minimal, batasannya yang, tapi itu nilai-nilai yang diajarkan oleh agama kita. Nilai-nilai persaudaraan, menolong, ya banyak lagi. Dulu para sahabat Ibnu Umar mengatakan gini, Ibnu Umar, aku pernah hidup di satu zaman di mana generasi orang-orang ketika itu merasa kelebihan hartanya bukan menjadi haknya kecuali menjadi hak saudaranya. Kata Ibnu Umar, saya pernah hidup sezaman dengan orang-orang kayak gitu. Siapa mereka? Orang-orang yang hidup pada generasi Rasulullah SAW. Ketika itu orang-orang kalau punya kelebihan, mereka tuh merasa itu bukan hak mereka, hak saudaranya. Tapi sekarang, di zaman Ibnu Umar, apalagi zaman sekarang kalau Ibnu Umar ada, ya, seorang nggak memperdulikan saudaranya, tapi lebih mementingkan dinar dan dirhamnya. Itu diantara perkataan Ibnu Umar. Maka ini akhir zaman. Akhir zaman. Maka kalau kita ingin kembali atau paling tidak memperbaiki keadaan, mulai dari diri kita, perbaiki agama kita. Karena hanya agama dan nilai-nilai agama yang kita imani, kita yakini dan laksanakan, itulah yang akhirnya membuat kita tidak berlaku seperti orang-orang yang zalim itu terhadap orang-orang yang dengan sebab mereka justru mereka ada. Wallahu ta'ala jalla wa ala. Mungkin itu Pak yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita salat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.